Shalom, halo semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Kristen hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Miss akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini. Kami masih boleh bernafas, bergerak, melakukan aktivitas kami. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kembali kami mau belajar pelajaran pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, menolong kami, sehingga kami boleh mengikuti setiap materi dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi di dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen, Miss selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mempersiapkan Alkitab ya, Bible. Karena Alkitab akan menjadi dasar bahkan fondasi kita selama kita belajar pendidikan agama Kristen. Jadi ingat selalu untuk mempersiapkan Alkitabnya. Oke. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dan kita akan masuk dalam topik yang baru, yakni perihal hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita terambil dari Yohanes pasal 16. Kita buka Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 ya. 3 ayat yang akan kita baca dari Yohanes 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Oke, dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, sekian bacaan Alkitab dari Yohanes 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Nah, dari teks tersebut, Yohanes 16 ayat 13 sampai 15 yang sudah kita baca bersama-sama, kita melihat bahwa bagian ini membawa kita melihat materi mengenai Roh Kudus. Nah, teks ini berbicara ketika Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus akan senantiasa menyertai pengikutnya, murid-muridnya pada saat itu. Nah, berbicara mengenai hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan teks firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini, maka hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup taat pada kebenaran. Hidup taat pada kebenaran. Dan yang kedua, hidup rendah hati untuk melakukan kebenaran. Kemudian hidup dengan iman yang teguh pada Tuhan. Jadi ada 3 hal ya yang kita mengerti di sini berkaitan dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu hidup taat pada kebenaran, hidup rendah hati untuk melakukan kebenaran, dan yang terakhir hidup dengan iman yang teguh pada Tuhan. Nah, kebenaran di sini pun maksudnya adalah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dapatkan lewat Alkitab ya. Nah, kebenaran itu bukan suara hati. Kebenaran itu bukan tiba-tiba dapat ketika kita lagi di gunung atau ketika kamu lagi bengong, lagi nggak ada kerjaan. Bukan seperti itu ya. Kebenaran itu kita dapatkan lewat kita membaca firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar beberapa bagian berkaitan dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Berdasarkan yang tadi sudah sampaikan, yang pertama hidup taat pada kebenaran firman Tuhan. Hidup taat pada kebenaran atau firman Tuhan. Nah, mengapa kita harus hidup taat pada kebenaran, pada firman Tuhan? Nah, jawabannya adalah karena sesuai dengan teks yang kita baca di dalam Yohanes 16, pasal 16, dikatakan bahwa Roh akan memimpin kita orang percaya pada kebenaran. Sekali lagi, Roh akan memimpin kita, saya dan kamu, pada kebenaran. Maka dari itu kita harus memulainya dengan hidup taat dan Roh yang akan memimpin kita. Kita harus memulai dengan bagaimana kita hidup taat, dan lewat ketaatan itu Roh akan memimpin kita agar supaya kita dapat mengerti dalam segala keterbatasan kita
memahami firman Tuhan, maka Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dan bahkan firman-Nya. Nah, pertanyaan juga yang muncul adalah bagaimana memulai hidup taat pada firman Tuhan? Bagaimana kita bisa belajar hidup taat pada firman Tuhan? Yang pertama yang harus kita lihat bahwa dengan kita merencanakan pembacaan Alkitab, dengan kita membuat rencana di dalam kita membaca firman Tuhan Alkitab. Nah, caranya adalah tulis perencanaan kita di dalam sebuah catatan. Bisa di buku atau laptop atau komputer atau juga bisa lewat handphone. Misalkan nih, kita membaca kitab Yunus. Misalnya kamu baca kitab Yunus tanggal 1 sampai 4 Oktober 2020, satu hari satu pasal ya. Kita bisa memulai dengan merencanakan apa yang akan kita baca. Dan kemudian dengan konsisten melakukan pembacaan Alkitab. Setelah kita catat nih, setelah kita melakukan perencanaan, kita konsisten nih dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dengan dalam hal ini bicara tentang kita mau membaca Alkitab. Ingat, jangan pernah menunda, terkecuali ada dalam keadaan darurat. Diusahakan dalam keadaan apapun, kita tetap setia membaca sesuai dengan rencana penanggalan pembacaan Alkitab yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Sehingga kita bisa melanjutkan pembacaan kita pada kitab lainnya. Misalnya kalau kamu sudah selesai kitab Yunus, lanjutkan dengan kitab yang lain setelahnya. Nah, ingat, pembacaan ini pun tidak memerlukan waktu yang banyak dibandingkan dengan kalian main PUBG atau Dota atau bahkan Mobile Legends atau bahkan Fortnite. Nah, pembacaan Alkitab ini tidak memerlukan waktu yang banyak. Tetapi ingat, kita jangan pernah main-main. Kita harus serius di dalam kita membaca Alkitab. Bedakan ya antara kamu main dengan kamu baca Alkitab. Nah, usahakan sebelum membaca komik ataupun membaca novel ya, ingat kita harus selalu mengutamakan di dalam kita membaca Alkitab. Dan baca dulu Alkitab sesuai dengan perencanaan yang telah kita buat sebelumnya. Dan kemudian hal yang ketiga yang harus kita perhatikan setelah kita buat rencana, setelah kita konsisten baca Alkitab, hal yang terakhir yang kita harus ingat bahwa dengan menuliskan hal-hal yang tidak kita mengerti. Ketika kita baca Alkitab, mungkin kadang-kadang ada beberapa poin yang kita tidak mengerti. Nah, jangan lupa untuk menuliskan itu. Nah, ini menjadi poin yang penting juga. Karena jika kita mengalami kesulitan, jika kita memiliki kesulitan ketika kita membaca bagian dalam Alkitab, kita bisa menuliskan itu di dalam catatan. Dan kita bisa menanyakan itu lewat meme atau bahkan lewat mungkin orang-orang rohani yang ada di gereja kalian masing-masing. Sehingga kalau kita cuma hanya bertanya-tanya dalam hati tanpa sharing, mungkin kita akan kebingungan. Seperti kata pepatah bilang, malu bertanya sesat di jalan. Maka dari itu bertanyalah sehingga kamu tidak sesat di dalam kamu membaca bagian firman Tuhan dan kamu pun tidak akan kebingungan. Nah, oleh sebab itu ingatlah tiga poin penting ini di dalam kita hidup taat pada kebenaran firman Tuhan. Mulai dengan perencanaan, bangun konsisten untuk baca Alkitab, kemudian tuliskan setiap hal-hal yang tidak kita mengerti dari apa yang kita baca dalam Alkitab. Nah, kemudian bagian yang kedua, selain hidup taat pada kebenaran firman Tuhan, kita melihat poin kedua yaitu hidup rendah hati untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup rendah hati untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, hidup rendah hati adalah hidup yang mau menerima segala bimbingan atau teguran atau bahkan arahan dari firman Tuhan atau Alkitab. Sekali lagi, hidup rendah hati adalah hidup yang mau menerima segala bimbingan atau teguran atau arahan dari firman Tuhan atau bahkan di dalam Alkitab. Nah, manusia seringkali atau kita bahkan seringkali merasa diri paling benar ya. Sehingga kadang-kadang hidup suka asal-asalan ya, semau-maunya kita. Hidup maunya bebas, merdeka gitu ya, bikin sesuka-suka hati. Padahal yang harus kita ingat adalah kita memiliki batasan-batasan, khususnya di dalam status kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Ingat bahwa kita memang manusia yang merdeka, tapi kita hidup di dalam dunianya Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati. Untuk apa? Untuk supaya ikut aturan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, yang tertulis dalam firman Tuhan.
Kalau kita hidup asal-asalan, maka kita tidak akan pernah mampu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar memiliki kerendahan hati untuk ikut aturan Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan. Dengan kita rendah hati, maka kita mengizinkan Roh memimpin kita, memimpin langkah-langkah kita di dalam kita bertindak di dalam dunia ini. Dengan rendah hati kita mau menerima bimbingan firman Tuhan, maka kita membiarkan keinginan daging kita memimpin hidup kita. Maksudnya gini, dengan rendah hati ketika kita mau hidup kita dibimbing oleh Tuhan, maka kita tidak akan lebih menuruti keinginan daging kita. Kadang-kadang kalau kita mengabaikan firman Tuhan, kadang-kadang yang terjadi adalah keinginan daging kita lah yang memimpin kita. Tapi kalau kita mau rendah hati dibimbing oleh firman Tuhan, maka firman Tuhanlah yang akan membimbing kita sehingga kita tidak akan menuruti keinginan daging kita. Oke, coba kita lihat di dalam Galatia. Apa sih yang berkaitan dengan keinginan daging yang kadang-kadang menjatuhkan hidup kita, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kita buka di dalam Galatia pasal yang kelima. Nah, hal-hal ini yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Galatia pasalnya yang kelima, ya, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ingat ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Dengarkan baik-baik, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dikatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Jadi poin yang ketiga adalah hidup dengan iman yang teguh kepada Tuhan, ya. Hidup dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, hidup dipimpin oleh Roh memerlukan iman yang teguh, yang kuat, yang benar pada Tuhan. Nah, apa itu iman? Iman itu berbicara perihal keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dan iman yang teguh memiliki arti kita tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran-ajaran sesat yang mau menyamarkan atau bahkan menghancurkan ajaran mengenai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di masa kini ada begitu banyak ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan kita. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan kita harus perlu iman yang teguh kepada Tuhan sehingga kita tidak mudah jatuh, tidak mudah terombang-ambing termakan setiap pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Oleh sebab itu, milikilah iman yang teguh, iman yang fokus terhadap Tuhan, sehingga Roh Kuduslah yang akan memimpin segala pemikiran kita, ya, dan kita tidak akan kehilangan harapan di dalam Tuhan. Maka dari itu, hidup dipimpin oleh Roh, hidup yang dipimpin oleh Roh yang akan membawa kita hidup sesuai dengan 3 poin yang sudah kita pelajari yang di atas, ya. Yang pertama adalah kita hidup taat pada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita hidup rendah hati untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah hidup dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Kita akan baca satu bagian ayat terakhir terambil dalam Roma pasal 8 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal 8 ayat 13 sampai ayat yang ayat yang ke-14 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh-Mu kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi lewat materi hari ini, hidup dipimpin oleh Roh, kita belajar bersama-sama, ya.
Kita ini adalah anak Tuhan ya. Sudah seharusnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lewat hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan, maka di dalam itu ada Roh Kudus yang akan memimpin kita, sehingga kita akan selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu ingat selalu akan materi ini ya. Materi ini tidak hanya dibahas buat pengetahuan kamu, tetapi materi ini dibahas untuk membawa kamu semakin punya pengenalan yang benar di dalam relasi kamu dengan Tuhan. Oke, sekian untuk materi hari ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Mem. Jangan hanya diam-diam, tetapi sekali lagi tanyakan untuk setiap bagian-bagian materi yang kamu belum mengerti. Kita akan menutup materi hari ini dengan doa. Memang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk materi hari ini. Kembali mengingatkan kami akan kehidupan kami. Ketika kami sadar bahwa hidup kami ini adalah anak-anak Tuhan, biarlah kesadaran itu membawa kami senantiasa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Roh Kuduslah yang akan memimpin kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk supaya kami pun senantiasa mengingat akan keberadaan kami, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami pun senantiasa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, berkati aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekian untuk materi hari ini. Shalom, Tuhan berkati.